Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas ETS kami, yaitu implementasi support vector machine untuk klasifikasi diagnosis kanker payudara pada dataset Breast Cancer Wisconsin. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama dengan saya sendiri, yaitu Raditya Anissa Putro dengan NPM akhir 058. Saya Diana Novitasari dengan NPM akhir 14. Saya Melia Harmaimun Hidayah dengan NPM akhir 34. Saya Rosyatul Kamila dengan NPM akhir 076. Untuk latar belakangnya sendiri, kanker payudara masih menjadi perhatian karena jumlah kasusnya dan angka kematiannya cukup tinggi di Indonesia. Penanganan kanker payudara sangat berkaitan dengan deteksi dini. Namun pelaksanaan deteksi dini di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, target deteksi dini sebesar 30%, tetapi realisasinya hanya mencapai 5,3%. Melihat kondisi tersebut, perkembangan machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses klasifikasi diagnosis berdasarkan data. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah SVM karena sesuai untuk klasifikasi biner, yaitu membedakan diagnosis A, B, dan M, serta telah menunjukkan performa yang baik pada klasifikasi kanker payudara. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama bagaimana tahapan preprocessing dan future selection pada dataset Breast Cancer Wisconsin dalam membangun model klasifikasi diagnosis kanker payudara. Yang kedua, bagaimana penerapan metode SVM dalam mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara pada dataset. Yang ketiga, ada bagaimana performa model SVM pada dataset berdasarkan matriks. Lalu berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yang pertama ada menjelaskan tahapan preprocessing dan future selection pada dataset. Yang kedua, menerapkan metode SVM dalam mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara pada dataset. Dan yang terakhir, menganalisis performa model SVM pada dataset. Selanjutnya kita masuk ke kode Python penelitian kami. Tahap awal yang kami lakukan yakni mengimpor seluruh library yang dibutuhkan untuk proses analisis data, visualisasi, preprocessing, pemodelan SVM, dan evaluasi model. Setelah itu, dataset Breast Cancer Wisconsin dimasukkan dari file CSV ke dalam data frame pandas agar dapat diolah lebih lanjut. Selanjutnya, kami juga melakukan exploratory data analysis. Jadi di dalam exploratory data analysis ini kami melakukan mengoreksi nama-nama kolom. Selanjutnya melihat distribusi kelas, melihat persentase kelas target diagnosis, melakukan statistika deskriptif, melihat duplikasi data yang ada di dalam dataset, dan juga melakukan korelasi fitur terhadap target diagnosis. Di sini kita juga menampilkan visualisasi hasil kelas diagnosis dan juga melakukan statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif di sini itu sangat penting dilakukan karena untuk melihat gambaran umum dari setiap fitur numerik dan mengecek apakah terdapat duplikasi di dalamnya. Dan selanjutnya kami juga menampilkan visualisasi heat map korelasi. Jadi heat map korelasi di sini itu juga sangat berperan penting ya dan berfungsi karena kita juga dapat melihat korelasi di fitur diagnosis ini apakah berpengaruh terhadap fitur-fitur yang lain. Selanjutnya untuk pembahasan yang keempat. Lalu selanjutnya pada preprocessing awal kami menghapus kolom ID karena tidak bersifat prediktif, lalu mengubah target diagnosis menjadi numerik yaitu B sama dengan 0 dan M sama dengan 1. Setelah itu data dipisahkan menjadi fitur dan target dengan total 30 fitur awal. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20 menggunakan train test split. Kami juga menggunakan Stratify agar distribusi kelas tetap proporsional. Hasil data latih berukuran 455 kali 30 dan data uji 114 kali 30. Selanjutnya, pada tahap ini kami menggunakan pipeline yang berisi standard scalar,
QBAS, dan SVM. Nah, standar skala sendiri digunakan karena SVM sensitif terhadap skala data, sedangkan select QBAS digunakan untuk menilai fitur terbaik, lalu jumlah fitur terbaik ditentukan melalui Grid Search CV. Lalu step selanjutnya ada implementasi model dan tunning, di mana di sini kita akan menjalankan Grid Search CV sebelumnya untuk mencari kombinasi terbaik dengan jumlah K. Terus di sini kita menguji modelnya dengan 5 fold cross validation dengan total 500 kombinasi pelatihan. Dapat dilihat di situ bahwa hasilnya itu dengan sebagai berikut dapat dilihat di layar dengan base cross validation atau F1 score-nya ada di 0,9674. Lalu selanjutnya ada hasil feature selection. Di sini kita mau melihat fitur mana yang paling kuat membedakan kelas diagnosis. Di sini kita menggunakan ANOVA F-score. Dari hasilnya, fitur paling baik atau paling dominan yaitu antara lain yang pertama ada conference point worst, lalu parameter worst, radius worst, dan conference point mean. Di situ di kode script juga dapat dilihat bahwa selection key-nya masih 30, yang berarti 30 fitur yang sebelumnya dipakai itu masih dipakai secara keseluruhan untuk memprediksi model yang paling baik. Lalu di step selanjutnya ada prediksi data uji, di mana di sini kita mau memprediksi data tes dengan menghasilkan dua output, yaitu Y prediksi dan Y probabilitas. Mungkin next. Oke, lalu kita masuk ke evaluasi model. Untuk tahap pertama, ini ada akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Jadi, berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh nilai akurasi sebesar 97,37%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model mampu mengklasifikasikan data diagnosis kanker payudara dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Lalu, untuk presisinya, dengan nilai 100%, hal ini berarti seluruh data yang diprediksi sebagai tumor ganas oleh model benar-benar merupakan tumor ganas, sehingga model tidak menghasilkan false positif pada kelas tumor ganas. Lalu pada recall, model menghasilkan recall sebesar 92,86%. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar kasus tumor ganas, meskipun masih terdapat sejumlah kecil kasus ganas yang belum berhasil teridentifikasi. Lalu advanced score, model memperoleh sebesar 96,30%. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall, sehingga performanya tidak hanya tepat dalam memprediksi kelas ganas, tetapi juga efektif dalam mendeteksi sebagian besar kasus ganas. Seperti yang kita bahas tadi, untuk recall-nya ini masih ada tumor ganas yang belum terdeteksi. Kita bisa lanjut ke confuse matrix untuk lebih jelasnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 kasus tumor ganas yang diprediksi sebagai tumor jinak. Yang berarti model ini masih perlu dipikirkan lagi jika ingin digunakan di real case. Lalu lanjut ke ROC curve. Model memperoleh nilai ROC sebesar 0,99. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas pada berbagai threshold klasifikasi. Lalu secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model support vector machine yang dibangun mampu memberikan performa klasifikasi yang sangat tinggi. Namun, dalam konteks diagnosis kanker, nilai recall tetap perlu menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kemampuan model dalam mendeteksi kasus tumor ganas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.